Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh Irban Farid Malik Fauzan dan Siti Goitza Zahira Sofa untuk memenuhi tugas fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto LC MSI. Kru video terdiri dari Irban Farid Malik Fauzan as editor and voiceover dan Siti Goitza Zahira Sofa as editor and material finder. Halo, pada video ini kami akan menyampaikan materi akad salam dan istisna. Yuk langsung cekidot. Yang pertama yaitu materi akad salam. Definisi salam. As-salam dalam istilah fikih disebut juga as-salaf. Secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mendefinisikan akad jual beli salam sebagai akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan dengan tunai di majelis akad. Jual beli dengan akad ini biasa disebut juga dengan jual beli barang pesanan. Landasan hukum jual beli akad salam. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang jual beli salam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, landasan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan? Hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."
Yang kedua, landasan hadis. Hadis jual beli salam dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu. Yang ketiga, ijma. Menurut mazhab Hanafi, jual beli salam termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi atau prosedur analogi bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli maqdum atau jual beli yang masih belum ada. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak salam atas dasar istihsan. Alasan di atas didasarkan istihsan yaitu yang pertama, masyarakat telah mempraktekkan jual beli salam secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Yang kedua, di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama atau sudah ijma. Yang ketiga, keberadaan jual beli salam didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Yang keempat, jual beli salam sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun-rukun salam yaitu yang pertama, muslam atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, muslam ilaih atau penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga, saman atau harga atau bisa juga disebut modal atau uang. Yang keempat, muslam fih atau barang yang dijual belikan. Yang kelima, zigot atau ijab qabul, akad serah terima yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli.
Syarat-syarat salam. Pertama, pembayaran dilakukan terlebih dahulu atau di awal akad dan di tempat majelis. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Yang keempat, barang tersebut hendaklah jelas. Jelas yang dimaksudkan di sini adalah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya. Macam-macam salam. Yang pertama, akad salam. Bai salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, akad salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan pemasok. Berakhirnya akad salam. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Implementasi dalam lembaga keuangan. Akad salam biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam prakteknya, akad salam menempati pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Dari uang itu, petani akan memiliki modal untuk mengelola pertanian dan memberikan kewajibannya kepada bank syariah. Yang kedua yaitu materi akad istisna. Simak penjelasannya ya. Definisi istisna.
istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuat barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Berdasarkan definisi akad istisna tersebut, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Landasan hukum jual beli akad istisna. Secara umum, landasan syariah yang berlaku pada jual beli salam juga berlaku pada jual beli istisna. Mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli istisna atas dasar istihsan. Dalam sebuah buku fikih muamalah karangan Ahmad Wardi Muslih dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, akad istisna dibolehkan atas dasar akad as-salam dan kebiasaan manusia. Rukun-rukun istisna. Adapun rukun-rukun istisna adalah sebagai berikut. Yang pertama, produsen atau pembuat barang atau bisa disebut sani, yaitu pihak yang menyediakan bahan bakunya. Yang kedua, pemesan atau pembeli barang atau bisa disebut mustasni, yaitu pihak yang meminta atas pembuatan barang. Yang ketiga, proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan atau bisa disebut masnu. Yang keempat, harga atau saman. Yang ketiga, serah terima atau ijab qabul.
Syarat-syarat istisna. Berkaitan dengan syarat istisna, kalangan Hanafiyah mensyaratkan 3 hal agar akad istisna dipandang sah. Antara lain, yang pertama, barang yang menjadi objek istisna harus jelas, baik jenis, macam, kadar maupun sifatnya. Yang kedua, barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furniture, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad salam. Berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakan kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Implementasi akad istisna dalam lembaga keuangan. Penerapan akad istisna dalam lembaga keuangan berupa perbankan syariah. Salah satunya yaitu pada sektor manufaktur atau konstruksi. Namun tidak hanya pada sektor tersebut. Biasanya akad istisna juga diterapkan pada transaksi pembiayaan rumah syariah atau yang biasa dikenal dengan KPR syariah. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum video berakhir, jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih.